Dari 4 wanita yang pernah lewat di kehidupan lo, yang menurut lo pilihan yang paling salah yang pernah lo putusin? Richard udah jago sekarang. Lo anak pesantren kan? Pesantren. Tiba-tiba habis pasca pesantren, ilmunya banyak, dikeluarkan, taruh di SMA negeri. Ketemu orang rok pendek, cancut jebra kemana-mana, dalamnya cancut macan, kaget gitu loh. Allah, pertama kan kaget gitu loh. Gue gak kenal lu, Dok. Tapi gue belajar berani untuk DM lu. Iya beneran. Karena apa? Bukan karena kepentingan bisnis, tapi kepentingan atensi dari istri kita. Ya Allah, jadikanlah ini adalah pernikahanku terakhir. Nah, kata-kata di tahun ininya ini salah. Jadi tahun depan pasti ganti lagi. Iya. Waktu lu dengan Kalina, lu sempet ngelirik cewek lain nggak? Alhamdulillahnya iya. Boy, tapi kalau gue nggak salah ya, pada waktu lu viral-viralnya itu, lu dihujat kan? Iya, dihujat. Indonesia itu negeri pemaaf. Tinggal kamu mau menjadi bagian orang yang mau dimaafkan atau tetap bersikeras dari apa sifatmu yang tidak ada perubahan. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Vicky Prasetyo! Entertainer sejati banget ya lo ya. Sama-sama, Dokter. Bro, berbagi sedikit bro. Kayak gimana sih cara lo bisa buat banyak wanita mencintai lo? Gua terkagum-kagum pengen tanya kayak gimana sih caranya? Sebenarnya ringan aja sih. Dari filosofi seorang gladiator itu berbicara bahwa ketampanan itu akan hilang seiring bertambahnya usia kita. Ya kita makin tua tidak akan bisa mempertahankan ketampanan itu. Kekayaan ataupun materi itu hanya titipan Tuhan yang kapanpun Tuhan bisa mengambilnya. Tapi seseorang yang mampu membuat kau tersenyum, itu akan diingat sama si wanitanya sampai dia menutup mata buat selamanya. Itu filosofinya ringan aja. Jadi ya memberikan suatu hal yang terhibur gitu. Suatu hal yang bisa membuat dia gembira, tersenyum, dan lain-lain. Dengan catatan, nah kembali lagi kepada wanitanya. Bersyukur nggak dia mendapatkan itu? Oke. Kalau visi pencapaiannya beda, pasti nggak akan sejalan. Berarti lu tipe yang romantis ya? Banget. Banget ya? Banget. Tapi gue sudah survei juga sih, sebelum lu datang ke sini. Gue survei dengan beberapa cewek. Tapi nggak ada yang mantan lu, gue survei. Survei dengan beberapa cewek yang tidak ada hubungan dengan cerita cinta. Nggak ada hubungan. Jadi gue tanya kan, Vicky itu orangnya kayak gimana sih? Wah katanya, orangnya itu baik banget. Mulutnya itu manis banget dengan cewek-cewek katanya. Memang kayak gitu? Ya, karena kan kalau pria itu kelemahannya mata. Apa yang dia lihat? Lihat cewek cantik, jabatan bisa hilang. Ya, ngelihat cewek yang seksi, materi keuangan juga bisa hilang. Kalau perempuan itu lemahnya di telinga. Apa yang kita berikan kata-kata suatu hal yang membuat dia pujian, kata-kata benar-benar membuat dia akhirnya jadi berbunga-bunga. Dia tuh lemahnya di apa yang dia dengar. Okay. Kalau laki-laki apa yang dia lihat. Dan lu servis juga ya selain itu ya? Pasti, semuanya dong. Itu yang buat mereka kelepek-kelepek? Pasti, karena kita harus menjaga dia untuk selalu senantiasa hari-harinya ceria dan terbangun. Oke. Gitu. Karena jadi bukan tampang, bukan apa, tapi salah satunya servis ya? Ya, itu treatment. Treatment? Iya. Treatment kan. Terus juga kita harus tahu juga bagaimana rapuh-rapuhnya jam-jamnya seorang wanita itu harus tahu. Ada juga itu? Ada jam rapuhnya seorang wanita. Jam-jam kayak gimana tuh? Gini, coba. Kalau kita lagi mau coba mengejar wanita, mungkin ini penonton-penonton ini juga bisa sebagai sebuah contoh ya. Kalau kita tahu dan kita pengen mendapatkan hati seseorang, kita itu jangan coba-coba masuk di area pagi hari. Karena pagi hari dia pasti akan mempersiapkan dengan segenap aktivitas dia yang ada. Cukup menyapa di pada hari itu. Siang hari dia pasti akan sibuk makan siang dengan koleganya, ataupun dia berbisnis, ataupun dia bekerja. Itu dia sedang sibuk. Sore dia mungkin selesai pasca lelahnya seharian dia beraktivitas. Tapi malam hari saat dia menjelang tertidur dalam kesendirian, ini yang tepat untuk kita bisa masuk ke dalam wanita. Gitu. Jadi kita harus tahu titik-titik rapuh seorang wanita. Enggak selamanya wanita itu akan bisa tertakluk dengan apa yang dia lihat dan inginkan. Banyak punya materi kaya tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Banyak dia punya suami yang tampan tadi tidak mendapatkan kepuasan. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam waktu yang tepat rapuhnya hati wanita, dia pasti akan memberikan kita
sebuah sejarah yang baik. Mantap, luar biasa. Tapi gue mau tanya, Apa? yang lu lakuin itu tapi sepenuh hati tulus atau cuma gombal doang nih? Cuma untuk dapetin dia doang? Kalau orang berbicara tanpa fakta, itu sama juga tidak ada contoh konkret yang bisa kita lihat. Itu hanya bualan belaka. Mungkin ya semua orang udah tahu lah. Kalau dari 1 sampai kesekian ratus mantan saya, banyak A, B, C, D, wanita-wanita yang juga jadi idola-idola kaum pria yang lain gitu loh. Tapi saat kita sukses untuk mendapatkan hatinya, berarti ada perjalanan historical untuk kita bener-bener bisa masuk ke dalam hatinya dia. Gitu. Berarti kan sukses, tercapai semua apa yang udah kita jalani. Gitu. Berarti lu dari dalam hati menyentuh hatinya langsung lah. Pasti. Kalau gue tuh lebih kepada treatment, kita harus tahu. Kayak rumus. Eksak itu adalah pelajaran tersulit. Bagaimana memecahkan rumus-rumus fisika, kimia, dan matematika. Tapi pelajaran sulit itu bisa menjadi mudah kalau kita udah tahu rumusannya. Nah kalau kita mau menaklukkan, kita harus riset. Oh dia itu siapa, kesukaannya apa, dia nggak suka warna apa, bagaimana interaksi dia, oh bagaimana cara dia menghadapi sebuah masalah, dia nggak kuat di poin-poin apa. Nah justru itulah yang buat kita harusnya nanti akan berjalan yang saling berpengertian gitu. Oh, Oke. Tadi lu bilang ada ratusan. Ya. Gue pengen tanya detailnya sih, bukan detailnya, Ya. tepatnya mungkin ya. Lu merit berapa kali sih sebenarnya? Sebenarnya kalau jujur ya, kalau yang merit 24 kali, itu mah bercandaan gua sama Raffi Ahmad. Ya, ini Raffi Ahmad juga nonton, pasti kita bercandaan kita ya John, itu mah di acara Oke Bos pada waktu itu. Kan Oke Bos kan waktu itu banyak penontonnya juga, ratingnya juga alhamdulillah. Nah kita bikin main-mainan aja. Kebetulan Vicky Prasetyo gitu. Berapa kali menikah? Yang mana nih Bos yang terdaftar? Di mana? Di ini 3 kali yang tidak terdaftar. Bioskop Cianjur berapa 21, jadinya berapa 24 menikah hore. Nah itu cuma bercandaan doang. Cuma orang akhirnya jadi wah nikahnya 24 karena ngeliat perjalanan semuanya kan jadi begitu kan gitu. Sebenarnya nggak sampai sebegitu. Nikah yang bener itu adalah 4 kali. 4 kali. Jauh banget 24 dengan 4 kali. 20-nya hilang 4 kali sebenarnya. Dan di ban sampai di ban KUA. Nah itu juga. KUA itu hanya lembaga yang bisa mengesahkan. Ya lembaga yang mengesahkan bukan memblacklist orang. Kalau orang dilarang kawin, bagaimana? Cuma memang bedanya ya. Kalau mungkin nikah 4 kali kan suatu hal yang KUA-nya itu aja. Ya di Bekasi kan KUA-nya kan. Jadi kalau misalkan kita kayak izin nikah yang pertama, mungkin kalau dokter Richard nikah misalkan, Pak saya mau nikah, ya persyaratannya apa Pak? Ini N1, N2, N3, N4 surat numpang nikahnya ini. Oh iya Pak. Kalau saya kan udah beda. Mungkin karena udah 4 kali ya. Jadi kalau begitu datang ke KUA, Pak, saya mau nikah. Oh, siapa pikir? Yang biasa ya, gitu loh. Jadi kayak orang mau fotokopi doang gitu. Yang biasa ya, gitu loh. Mungkin bedanya di situ ya. Yang biasa ya, Mas. Iya, Pak. Gitu. Sebenarnya nggak blacklist ya. Bukan di blacklist malah ya. Bukan. Bestie bahkan malah. sampai datang kan, gitu. KUA-nya ke kita kan. Iya, ke kepala KUA-nya gitu loh. Sebenarnya nggak ada kalau lembaga KUA itu bukan memblacklist. Lembaga yang hanya mengesahkan aja. Cuma orang beropini untuk kayaknya udah blacklist aja ini dari KUA gitu loh. Sebenarnya dia salah. Justru kamu pikirkan bagaimana nasib wanita yang cuma digantung hidup di kosan atau di apartemen tanpa dinikahin dan tanpa punya status. Itu menurut aku kalau di-compare masih mendingan kalian dinikahkan gitu loh. Punya status yang jelas gitu kalau dibandingkan gitu loh. Harus ngeliat dari sisi itu. Saya nggak mau berlindung di balik agama ya. Saya nggak mau. Itu jelas salah ya salah. Ya, yang penting halal kan. Ya, yang penting maksud saya kamu tuh ada gitu loh konkretnya. Jadi kalau ditanya misalkan ya, Dr. Richard misalkan punya istri. Terus tiba-tiba di rumah ada orang bertanya, siapa ini istrinya? Oh iya istrinya punya anak ini nikahnya di sini. Ada. Tapi kalau misalkan wanita yang di apartemen misalkan, siapa itu? Istrinya belum tahu, pacarnya belum tahu juga. Kan nggak ada statusnya, kasihan si wanitanya sebenarnya gitu sih. Lebih bagus nikah ya. Gitu. Harusnya nikah. Jadi KUA itu tidak pernah memblacklist, tapi dia hanya mengesahkan aja. Tapi lucu sih ini. Karena sampai rame banget pada saat itu. Iya, nggak apa-apa, nge-branding lo juga kan. Iya. Tapi lo memang orangnya tuh, gue akuin, ini jujur ya dengan gue ya. Lo kan, memang kan dia kan men-treat wanita itu luar biasa. Jadi ini pertama kali aku kenal dengan Vicky. Ini pertama kali ketemu sebenarnya ya. Iya. Pertama kali itu kita sekitar teleponan beberapa bulan yang lah, lalu, ya. teleponan Ya, sama chatan. Dan pada waktu itu beliau masih dengan istri yang sebelumnya. Ya. Bisa bernama boleh nggak sih? Boleh. Dengan Kalina pada waktu itu. Boleh.
Jadi pada waktu itu ada skincare yang aku review. Ya, cuma beliau minta tolong di take down. Tapi itu jujur ya, Iya. itu demi membahagiakan istri lo, bener nggak? Iyalah. Apa yang bisa kita lakukan? Kan juga gue nggak mungkin tiba-tiba ikut-ikut ngurusin masalah skincare. Iya kan? Cuma saat wanita yang ada di sebelah kita meminta apapun, sebisa mungkin kita bisa melakukan. Gue nggak kenal lu, Dok. Tapi gue belajar berani untuk DM lu. Iya, beneran. Karena apa? Bukan karena kepentingan bisnis, tapi kepentingan atensi dari istri kita. Gitu. Itu mungkin gue punya salah banyak, tapi minimal ada sedikit kebaikan gue yang pernah gue lakukan buat dia. Jadi saat dia minta seperti itu. Jadi saksi fakta ini gue dengan Kalina. Iya, gue ngomong kan, Dok, tolong ya Dok. Gitu. Iya. Sampai dengan, maaf ya, gue menyerahkan harga diri gue untuk minta tolong. Gue gitu. jadi saksi fakta beneran. Dia DM gue, minta nomor handphone. Habis itu kita telepon-teleponan, chattingan. Dia orang baik banget kan, baik banget ya. Sampai yuk makan yuk di rumah yuk, sampai nanti Kalina yang masakin, makan di rumah. Gue sudah tahu arahnya mau kemana kayak gitu punya lembaga itu. Dan permintaannya itu simple banget. Minta take down cuma pada waktu itu. Ada review yang ku review minta di take down. Cuma gue nggak ngerasa ini gue kan juga punya feel ya. Gue nggak ngerasa ini bukan untuk lo kayak gitu punya. Gue juga nggak ngerasa ini untuk brand kayak gitu punya. Bayangin, ada kepentingan gue yang nggak kenal sama lu aja bisa dapet feeling itu, apalagi cewek lu. Ya kan pada saat itu kayak apa yang bisa kita lakukan ya coba ya gitu. Kan kayak kamu kan ya inilah bisa komunikasi, ini bisa dihubungin pasti orang ini nih kamu. Ya aku coba ya gitu. Padahal kita juga kan ya berusaha untuk sebaik-baik mungkin gitu. Minimal ada satu atensi dari ya mantan istri kita yang ya pada saat itu jadi pasangan kita. Mungkin banyak kesalahan saya sama dia, tapi minimal ada kebaikan kecil yang pernah saya lakukan buat dia. Apa bro? Boleh nggak aku tahu? Ya nggak usah detail, mungkin garis besar aja. Apa sih kesalahan? Kalau saat kalian hidup berpasangan, saya tuh paling pantang banget sebenarnya untuk membicarakan keburukan mantan pasangan kita. Kenapa? Karena pasti yakin lah, saat kau memburuki sebuah opini kepada mantan pasanganmu, sebenarnya dia juga menyimpan sejuta keburukan yang dia simpan baik hanya untuk menghormati dirinya gitu loh. Jadi aku lebih memilih untuk tidak menyampaikan suatu hal yang apapun biar itu menjadi cerita. Karena kalau bagi aku rumah tangga itu adalah sebuah perahu yang mengarungi samudra. Laki-laki itu adalah nakodanya. Jadi kalau nanti perjalanannya tidak sesuai dengan tujuan, jangan salahkan penumpang, salahkan nakodanya. Gitu. Jadi kalau ya apa yang kita baik lakukan kayak sekarang kan mamanya Kalina juga udah nggak ada, almarhumah Mama En. Alhamdulillah. Sampai saat ini, saat saya lagi ibadah sholat, demi Allah, nama almarhumah Ya En Wardania itu selalu akan saya kirimin Al-Fatihah gitu. Meskipun dia ibu mertua, tapi bagi aku biarlah hanya Allah dan Tuhan yang tahu tentang apa yang saya lakukan, yang baik untuk semuanya. Hanya teman-teman dan sekitar yang tahu tentang keburukan, silakan kalian nilai. Karena di akhirat itu juga nggak penting pengakuan teman, yang penting adalah pengakuan Tuhan. Luar biasa. Ya, dan sekarang hubungan dengan Kalina kayak gimana? Aku nggak komunikasi. Aku memilih untuk saling menghormati aja. Saling menghormati. Tapi nggak ada masalah hukum apa-apa? Nggak, memang kita juga pernikahannya tidak terdaftarkan secara negara kan. Apa ya? Sama Kalina kan, nggak terdaftarkan secara negara. Karena pada saat itu, ya nikah siri. Karena pada saat itu ada beberapa persyaratan yang dari pihak Kalina tidak bisa ditandatangani. Dari pihak akunya udah selesai gitu. Bro, kalau gue nggak mau, kita kan jangan ngomongin keburukan orang ya. Iya. Yang gue tanya keburukan lu sendiri yang lu ngerasa lu kurangnya dengan Kalina apa? Gue memaksakan rasa. Mungkin Kalina juga ngerasain ini. Jadi kalau cinta akan tumbuh dengan kesendirian dan dengan perjalanan, itu sebenarnya nggak suatu hal yang belum tentu semuanya benar. Waktu menikahi Kalina yang ada itu ada perasaan sesaat, yuk nikah. Rasanya belum full, tapi suatu saat perjalanan cinta ini pasti akan menumbuhkan rasa. Ternyata enggak. Membawa orang dalam kehidupan, dia udah menyerahkan kehidupannya. Dia dengan cinta 1000% yang dia punya, tapi ternyata kita nggak sefull itu. Nggak sefull itu. Dan kita beropini bahwa nanti juga sama suami istri mengisi kesehari-harian tiap hari bersama. Pasti akan timbul rasa cinta. Ternyata itu hanya sebuah spekulasi takdir. Jadi di saat ngejalanin, sulit untuk ada chemistry perasaan gitu loh.
Nah ini yang membuat kesalahan terbesar gue untuk pernikahan gue bersama Kalina. Tapi Terlepas lu apapun ceritanya, apapun gue nggak mau bahas tentang hal-hal apapun. Tapi itu inti utamanya ya. Inti utamanya adalah ego terhadap rasa cinta kita. Yang kita spekulasi bahwa nanti juga saat bersama kita akan tumbuh kok. Udah sekarang mah nikah-nikah aja. Tapi lu gak dijodohin kan? Enggak. Tapi awal-awal tetap lu suka kan? Gue minta kenalin sama Melanie Ricardo waktu itu. Ya, itu bukan dijodohin. Ya. Lu minta kenalin berarti lu naksir. Enggak dijodohin. Ya, tapi ada rasa cinta kan di awal kan? Kan kadang-kadang gitu. Rasa suka, rasa cinta, rasa sayang itu semua beda. Volumenya, kadarnya itu beda. Nah kita kalau ada cowok yang datang, aku suka sama kamu. Itu hati-hati. Itu baru taraf awal suka. Aku cinta kamu itu baru taraf cinta. Tapi kalau udah aku sayang kamu, ini level tertinggi. Jadi di saat gue baru bilang, gue suka sama kamu, terus gue nikahin. Itu harusnya hati-hati wanita, karena itu level awal yang bisa berubah kapanpun. Tapi kalau udah level sayang, itu udah pasti itu level udah kehidupan yang abadi. Dan level Kalina? Suka. Suka. Tapi saat mau bro, menuju cinta, ya itu ada permasalahan lah. Tapi bro, ini lamaranmu semuanya epic-epic semua bro. Ya itu hanya apa ya, mungkin orang udah terbiasa ya kayak, aku pernah nikah ditayangin berapa stasiun TV waktu sama Angel juga, kan, lompat helikopter, gue nonton. Puisi, konsonan langit, wah yang udah. Jujur aja itu show atau truly in your deep heart? Gini. Orang tuh banyak banget mengira ini setting. Gue bilang demi Allah, iya settingan, tapi settingan Tuhan. Takdir yang memang sudah diset dari Tuhan untuk kita. Nah kalau bicara tentang performanya, itu adalah diskusi kita sama station. Treatmentnya bagaimana, tapi real ceritanya ada, real hidupnya ada. Cuma kan kita nggak bisa nih, kita punya berapa tangan dok? 2. Nggak bisa menutup jutaan mulut yang mengkomentari kita. Iya. 2 tangan cukup menutup 2 telinga kita fokus terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau aku. Jadi kalau masalah orang mengira ini adalah opininya, settingan lah apa, itu kembali kepada mereka semua. Show-nya pasti namanya dunia broadcast, dikemas. Cuma realnya itu ada. Tapi perasaannya real. Real. Keinginannya real. Real. Tapi perjalanan storyline-nya, treatment-nya, gimmick-nya. Ya kan karena kan ini kan adalah kepentingan entertainment kan sebenarnya. Tapi kalau kayak pola-polanya itu kayak gue mau terjun dari helikopter itu Yopi ini. Kayak, ntar tinggal bagaimana ya Fik gue ngerealisasinya ya. Nggak mau tahu. Pokoknya gue pengen nunjukin rasa cinta gue sama istri gue di pernikahan gue mau terjun dari helikopter gitu. Itu sih kalau kayak hal-hal apa aja lah. Ini cuma gue yang nge-lag otaknya ya. Atau kalian juga sih sebenarnya. Gue tuh kalau dengerin Vicky kayak gitu tuh butuh jeda beberapa detik kayak gitu ya. Karena kalimatnya itu sayapnya itu banyak banget. Bro, tapi kan lu kan sekeren itu ya, seromantis itu, se-womanizer itu, se-treatmentnya luar biasa. Siapa sih cewek yang sampai terjun, pakai helikopter, puisi, semua pasti akan kelepak-kelepak lah. Cuma pertanyaannya, kenapa nggak sesuai dengan ending pernikahan? Salah doa. Jadi kalau kita berdoa itu ya, begitu ijab kabul telah terima nikahnya misalkan, ya ini binti ini dengan mas kawin tunai sah, doa kan. Ya Allah, jadikanlah ini adalah pernikahanku terakhir. Nah, kata-kata di tahun ini ya ini salah. Jadi tahun depan pasti ganti lagi. ini yang aku, oh iya salah aku ya. Aku salah doa. Gitu. Jadi tahun ininya itu. Begitu dikabulin, udah biasanya kan mau Desember itu habis gitu. Jadi Januari, Februari, Valentine pasti baru aja setiap Valentine. Ini doa di akhir ini yang nggak boleh ada kata-kata tahun ini harusnya selamanya gitu. Jadi kan berakhir di tahun ini bener gitu. Iya, paham. Ya itu sih mungkin. Tapi kan gokil banget. Jadi kan lu kan luar biasa. Iya, melayanin kayak gitu. Ini 4-4-nya atau cuma yang gue tau 2 doang? Ya sebenarnya beda-beda treatmentnya. 2 sebelumnya juga ribut juga? Tapi kalau cerai pasti ribut lah ya. Iya, tapi sama Rama yang sekarang udah ngasih gua yang pertama ya. Enggak sih, baik aja. Bahkan kita ada komunikasi? Iya, ada komunikasi baik. Yang kedua? Yang kedua masih juga baik komunikasi. Bahkan kita kayak anak-anak ya, mau taruh mana pesantren, yuk kita ini gitu, baik aja. Karena dia juga udah punya pasangan juga kan. Oh, yang kedua masih komunikasi baik lah ya. Masih. Yang ketiga? Lost, nggak komunikasi. Nggak komunikasi. Bahkan sekarang masih ada sengketa hukum.
Masih ada permasalahan hukum yang masih berjalan. Masih ada. Lu masih nggak? Sudah putus Enggak, nggak itu sih? udah selesai semua. Lu sudah putus? Udah putus semua. Dia yang sekarang Masih. lu gugat ya? Ya. Oke. Tapi adik-adik aku sebenarnya yang permasalahan itu kan yang jadi pelapor keluarga aku bukan akunya. Oke. Yang keempat? Selesai. Kita tutup buku cerita. Tutup. Biarlah dia berjalan dengan kehidupannya dia dan dengan pasangannya pasti yang sekarang. Ya aku juga udah masing-masing aja. Oke. Gue mau tanya. Lu boleh nggak jawab? Boleh. Meskipun gue mengharapkan lu jawab. Dari 4 wanita yang pernah lewat di kehidupan lu, yang pernah spesial dalam kehidupan lu, yang menurut lu paling spesial siapa? Semuanya punya cerita yang berbeda. Satu orang yang Tapi paling kalau spesial. ditanya yang pertama. Karena yang pertama itu kita bersama bukan Asap Vicky Prasetyo yang sekarang. Tapi sebagai Vicky Prasetyo yang dulu apa adanya. Lu belum jadi kayak sekarang ya? Ya, kita nggak punya apa-apa. Kita hanya anak band metal yang nyanyi juga kadang-kadang seketemunya. Kita hanya ya kerja seni, kadang-kadang juga markirin, ya nggak jelas lah. Tapi dia tetap ada sama-sama sampai kita punya anak, berjuang sama-sama. Rama namanya, yang pertama itu. Dia itu wanita hebat kalau menurut saya. Dan sampai saat ini Rama Nuraini itu kalau dibandingkan, tidak ada satu wanita pun yang bisa menggantikan posisi dia sampai sekarang. Dan saya bersaksi akan itu. Bukan berarti meng-compare dia lebih baik daripada yang lain, bukan. Tapi dari perjalanannya, ketulusan dia yang paling saya bisa lihat sampai sekarang. Oke. Dari 4 wanita yang pernah lewat di kehidupan lo, yang menurut lo pilihan yang paling salah yang pernah lo putusin? Richard udah jago sekarang. Richard ya, udah jago loh dia. Gue harus memberikan aplaus ya. Karena kan gue juga sering bikin konten ya. Jadi orang-orang di belakang lo emang keren dong. Jadi dia kasih depannya dulu gitu ya. Yang manis, yang belakangnya baru lah biasanya. Gue nggak ini, yang maksudnya lo yang salah pilih. Iya, bukan ini. Yang kan? keempat. Yang keempat. Ya, tadi kan gue udah bilang. Gue memaksakan spekulasi dengan perasaan gue. Sementara itu membawa orang ke dalam kehidupan yang nggak fair gitu loh. Maksudnya lu ajak nikah cuma baru punya rasa kadar suka lu udah ngajak nikah orang. Lu kurang ngajak sumpah. Iya kan gue udah bilang, gue harus akuin ini. Kita baru suka fasenya mau menuju ke cinta gitu loh. Terus kita udah belajar untuk ngajak orang nikah dengan catatan tadi spekulasinya. Nanti saat nikah dia jadi istri gue juga gue pasti akan tumbuh rasa suka, timbul rasa cinta, timbul rasa sayang. Tapi saat perjalanan menuju suka, cinta, dan sayang ini, ternyata hanya berhenti di rasa suka. Itu berarti salah aku. Berarti lo juga merasa bersalah dong? Berarti. Kan gue bilang, gue merasa sangat bersalah sama Kalina itu posisinya adalah itu. Dia, mungkin ya kan perasaan gak bisa dibaca. Dia udah memberikan 1000% perasaan dia. Sementara gue gak memberikan kontribusi itu yang sama. Itu gak fair kan. Dan dia memberikan 1000% perasaannya? Ya, dia tuh ngurusinnya bagus. Ya bagaimana cara ngurusin suami. Kalau gua ranking 1 sampai 4, dia tuh peringkat pertama. Cara ngurusin suami ya. Oke. Ya maksudnya dengan sengantuk-ngantuknya dia masih bangun untuk masak. Untuk apa dan lain-lain. Gua harus apresiasiin itu. Dia tuh hebat banget kalau untuk memaintain apa yang dimau suaminya. Dia akan berusaha memberikan kesukaan apa semuanya. Bagus. Itu, cuma memang ya tadi. Sebesar apapun perjuangan orang, kalau rasa itu nggak bisa dibarter dengan apapun. Gitu. Jadi perasaan kenapa ya gua nggak tumbuh? Kenapa ya gua nggak tumbuh gitu? Kenapa itu, coba? Ya perjalanannya tidak menghasilkan itu jadi tumbuh. Kalau sekarang jadi dekatnya dengan siapa nih? Ini fase terlama lu kayaknya. Iya, fase terlama hidup sendiri. Kemarin sempat deket sih sama cewek-cewek luar ya. Sekarang itu mau pakai strategi Genghis Khan. Memperluas wilayah kekuasaan dengan memberikan banyak keturunan. Gitu. Ya, kemarin itu dekat sama cewek Rusia, cewek Ukraina, England, ada penyanyi juga. Jadi ibaratnya sekarang kita kayak mau bikin PBB ya. Jadi semuanya kita kumpul-kumpulin jadi satu gitu loh. Dari ini karakter cewek Rusia begini, Ukraina gini, England gini, ini gini gitu sih sebenarnya. Sekarang udahlah kita santai aja dulu lah. Gitu. Tapi yang serius? Belum. Masih proses semuanya. Oh, lu tinggal dengan siapa sekarang? Sekarang tinggal sendiri. Sendiri? Cuma kan kita, ya kalau malam bisa random ya. Kadang-kadang ya, kita nggak tahu ya. Namanya kita nggak boleh jadi laki yang munafik ya.
Ya kan, nggak boleh jadi lelaki yang munafik. Oke. Kadang kita kalau terus di Instagram, capek, habis syuting, lapar, mau kemana ya, itu sengaja tuh. Bentar lagi tinggalin aja kayak kita mancing. Kayak ikan kita taruh aja tuh, pancingan. Ntar juga ada yang makan. Langsung tiba-tiba ting 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 ting. Banyak yang makan ya. Vicky, ke apartemen aku aja gitu. Ada pas dilihat, wah mantan yang lama ini juga. Ada gitu, banyak lah. Kadang-kadang ya itu namanya strategi Terminator ya. Kita ya, ya kita ya. Gelar jala ikan gitu. Terus siapa aja yang makan itu bisa lah gitu. Jadi jangan dong di rumah sendirian ya. Ya jarang. Ya kadang-kadang juga kita dikunjungin gitu ya. Kalau kayak gitu ngapain lu merit? Enak kan bisa random. Iya, cuma kan kadang-kadang kita juga pengen punya partner dong, Dok. Oh. Kayak dokter kan punya partner. Jadi Iya. saat kemarin kayak dokter menghadapi permasalahan hukum dinangisin sama istrinya kan. Iya. Itu kan kayak kisah cinta gitu. Di balik sisi itu yang gue lihat bukan masalah hukumnya. Ada story-nya lah ya. Kehilangan, khawatir itu gue lihat gitu loh. Gue nggak ngelihat permasalahannya. Tapi gue lihat waktu itu kan juga videonya viral juga kan yang lu Dok. Gue jujur gue apresiasi banget sama istri lu. Dia pasang badan buat orang yang dia cintain. Justru gue juga harus cari orang seperti itu. Gitu. Jadi ya nextnya kita juga bisa jadi contoh buat orang Yang banyak. sayang banget lah sama lo. Ya maksudnya yang ya semuanya lah. Tapi lebih penting juga lo sayang juga sama dia. Ini kadang-kadang ego ini nih. Kalau orang udah menawarkan sayang, kita juga kadang-kadang sayang. Cuma kadang-kadang sayang itu kan jadi general. Kalau misalkan kita, misalkan dokter punya pasangan nih, lo dok sama istri, sayang kan? Ya udah, komit kan, sayangnya habis untuk istri. Nah, rasa sayang itu kadang-kadang tumbuh. Jadi bukan hanya untuk istri aja, teman istri kadang-kadang jadi banyak. Nah ini yang nggak boleh, yang nggak boleh ya kita seringin ya maksudnya ya. Berarti lo playboy benar. Playboy sih enggak ya, sebenarnya petualang cinta tepat. Oke, gua tanya dengan lo jujur ya. Iya. Waktu lo dengan Kalina, Hmm. lo sempet ngelirik cewek lain nggak? Alhamdulillahnya iya. Ya kita harus jujur ya, nggak boleh munafik ya, karena kan ketahuan juga ya. Kan dia juga punya videonya ya. Ya udahlah kita apa adanya aja. Iya, jujur. Memang iya. Iya. Ya sebagai mungkin pelarian ya. Tadi kan kita ngejar rasa sukanya nggak dapet. Akhirnya coba deh kemana gitu loh akhirnya. Oke, lu jangan jujur sama gue ya, lu jujur sama diri lu sendiri ya. Dari 4 istri lu, ada nggak satu orang istri aja yang nggak pernah lu selingkuhin? Itu kayak berharap Rambo dari Ngawi ya. Kalau menurut aku ya. Suatu hal yang Lebih percaya Ronaldo dari Nganjuk ya? iya, itu mendingan. Kalau gue sih harus jujur ya. Nggak ada. Berarti lu player lah, Ya petualang cinta. petualang cinta. Ya ngapain lu merit kalau kayak gitu? Saat orang berjalan di lorong yang gelap pasti ada ujungnya. Ini dari ilmuwan Hungaria ya, yang bernama Mr. Jack Lotsutisna. Jadi dia pernah bilang ini ya. Dia pernah bilang saat orang berjalan di lorong yang gelap ada ujungnya gitu loh. Dok. Gue mau tanya sama lu. Jadi menurut lu, Ya ini ilmuwan Hungaria ya, aku jangan dengar ya. Dia waktu sebelum mimpin upacara, ya dia kan setiap Senin upacara gitu. Jadi dia suka ngomong ini gitu loh. jadi menurut lu Zaskia Gotik tuh beruntung atau nggak beruntung sih dapat lu sebenarnya? Nggak dapat lu? Ada dua yang dilihat dari sisi apa dulu. Kalau dari sisi perasaan dia hancur. Karena betapa dulu bener-bener dia menyerahkan rasa cinta dan sayangnya yang luar biasa. Terus gue membalasnya dengan kesalahan. Hati dia tersakiti. Tapi kalau dari segi karir, yang beruntung kita berdua. Dia juga dapat menikmati dari hasil ya yang jadi besar itulah semuanya. Dan itu nggak ada settingan semuanya. Itu real terjadi. Demi Allah saya sebagai muslim saya bersumpah. Itu semuanya kisah cinta kita apa adanya semua terjadi begitu. Ya itu dari segi ya framing, melihat dari segi ya broadcast, maksudnya dari segi entertain, ya pasti diuntungkan lah baik aku sama dia. Kan kita sampai saat ini bertahan mau 10 tahun juga karena permasalahan itu. Terus akhirnya Itu jadi pertama kali lu masuk dunia hiburan dunia ya? hiburan. Terus ya Zaskia juga pada saat itu kan lagi masih berjuang merintis karirnya kan. Oh iya. Terus tiba-tiba jadi besar dengan cepat gitu. Semua itu diuntungkan dari segi entertain. Baik Zaskia, manajemennya Zaskia, semualah orang di sekelilingnya. Dan aku juga sama, diuntungkan. Ya cuma tinggal kita aja mengelolanya sampai sekarang alhamdulillah 10 tahun. Luar tahan. biasa loh. Tapi kalau dari segi perasaan, Zaskia kasihan. Makanya jujur sih, jika
hidup ini diulang, gue pengen membuktikan satu kesempatan lagi untuk bisa memberikan yang jadi terbaik buat dia. Andai jika hidup ini diulang, andai hidup ini lu ulang, ya. Lu akan perbaikin, ya. Dan lu akan dengan Saskia. Iya, gue siap untuk jadi. Lu siap akan setia dengan Saskia? Iya, pasti gue akan jemput dengan kuda. Gue berkuda gitu. Sebagai seorang ya pendekar ya, cinta yang benar-benar tinggi ya, membawa dia di kuda gitu. Oh, oke. Ya, hayalannya gitu. Iya. Dia jadi Brahma, dia Lasmini gitu kan. Jadi kita pengen jadi raja dan ratu gitu di sebuah kerajaan. Gitu. Boy, tapi kalau gue nggak salah ya, pada waktu lu viral-viralnya itu, lu dihujat kan? Iya, dihujat. Semua. Bener ya? Bukan salah gue nggak salah nginget ya? Enggak, semua juga menghujat. Semua. Satu Indonesia? Ya bahkan juga ada pecahan-pecahan negara Gabon juga ikut menghujat. bukan hanya di Indonesia ya. Pecahan Afrika aja yang ada nih, ya istilahnya kan banyak imigran kita di luar negeri ya. Itu juga ikut menghujat. Ya gitu. makanya gue pengen perkenalkan, ini dia Vicky Prasetyo Effect. Iya benar. Awal-awal tuh dihujat habis-habisan satu negara. Iya. Tapi luar biasanya sampai detik ini itu masih eksis di dunia entertain dan disupport oleh banyak orang. Alhamdulillah. Bahkan waktu saya di TV nih dibilang nih, kalau ada Vicky Prasetyo yang nonton pasti rame acara itu. Dari mana tuh? Oh, opini gitu. Ya kan gue juga kan buat acara. Punya program loh. Nah, gue kan bikin program nih. Kan pilih host kan. Iya. Gue kan jadi host ya kan. Terus pilih co-host, cewek kan. Ada pilihan Vicky Prasetyo, karena kalau Vicky Prasetyo pegang, acara itu pasti naik, dia bilang. Lucu, memang ada beberapa orang yang justru ada dia itu ratingnya naik, kayak gitu punya. Nah salah satunya Vicky Prasetyo. Ya. Luar biasa loh. Kayak gimana sih ceritanya kok dari dihujat, satu negara ini bukan satu dua orang. Gini, waktu itu orang menghujat, menghukum. Ya karena kesalahan, karena ini. Indonesia itu negeri pemaaf. Tinggal kamu mau menjadi bagian orang yang mau dimaafkan atau tetap bersikeras dari sifatmu yang tidak ada perubahan. Itu tergantung kita sebagai pemilih untuk diri kita sendiri. Jadi untuk lebih bisa bertahan di industri itu nggak bisa apa kata kita. Biarkan apa kata orang lain. Mungkin orang banyak yang mau jadi Batman, jadi Superman. Gue yang hanya memilih menjadi Joker. Tapi di saat gue peran sebagai Joker, gue akan menjadi Batman buat keluarga gue dan anak-anak gue. Gue nge-lag lo mikir. Iya kan? Maksudnya iya. Di saat jadi gue superhero untuk keluarga. Jadi di saat gue memilih Joker dengan nyeleneh, apa. Kan orang dulu kudeta cinta, kontroversi hati. Itu kan dulu labil ekonomi. Rame banget orang banyak menghujat itu menjadi cibiran. Justru gue akan membuat 1000 kali lebih bodoh untuk menjadi tertawaan kalian. Dan di saat kalian menertawakan secara bersama-sama, saya secara sendiri menertawakan bahwa kalian sudah masuk ke dalam permainan yang saya buat. Jadi itu tinggal tergantung strategi. Karena di industri itu nggak bisa membedakan mana penonton yang suka dan tidak. Tapi penonton yang banyak untuk ditonton. Oke. Gitu. Jadi The real entertainment sejati ya? Harus. Kalau kita mau seperti itu. Makanya dia bilang semua program-program yang ada kita harus menyerahkan 100% apapun untuk industri ini. Kalau kita menjadi sesuatu yang kita suka, akhirnya semua akan memaafkan dengan sendirinya. Oh ternyata dia punya talenta, oh ternyata dia ada kebaikan loh, oh ternyata dia jadi ini gitu. Kalau kita memaintain apa yang kata orang tiba-tiba jadi renungan, dihujat orang jadi renungan, kita nggak akan bisa bangkit untuk mencapai mimpi kita. Biarin aja, semua orang boleh beropini, justru kita terima kasih. Kenapa? Karena di saat kita sukses nanti, kita masih butuh orang untuk seperti mereka yang menjadi penonton saat kesuksesan kita. Gitu. Jadi kalau dibully satu negara nggak usah takut ya? Nggak usah, apapun. Buktinya Vicky Prasetyo. Denis Caryesta. Semua, tidak akan ada penghakiman yang abadi. Di dunia ini sifatnya semua bisa berubah. Ya, hari ini dipandang baik, belum tentu selamanya kamu bisa menjadi sebuah kebaikan. Hari ini pejabat dihormati karena jabatannya. Dengan permasalahan sesaat juga akhirnya bisa semua orang hilang dan tidak ada respect ataupun penghormatan. Hidup ini semuanya permainan dunia yang kita nggak bisa tahu. Ini bukan akhir. Jadi kita jangan juga merasa berbesar hati kalau saat ini banyak orang memuji kita. Dan kita jangan berkecil hati saat orang banyak menghujat kita. Rubah. Oh, ini dapat nasihat dari senior gue. Bukan sih. Kita itu seperti lilin.
menasihati dari kesalahan kita. Biarlah saya membakar diri saya untuk menerangi orang sekitar. Luar biasa, pujangga banget lo. Gue tos dulu sama lo deh. Boleh. Ini minuman kolagen gue nih. Kolagen? Iya. Wah, boleh juga nih. Untuk apa nih kesehatannya? Tanpa pemanis buatan, tapi rasanya enak kan. Ini minuman kolagen yang kolagennya paling tinggi, ada 12.000 international unit. Jadi minumnya cukup 1x1. Dan satu-satunya minuman kolagen dalamnya itu ada DNA salmonnya. Jadi bisa untuk bikin wajah cerah juga. Salmon ovary peptide. Yes, betul. Memang Bagus sudah juga jadi ya. pengusaha skincare. Karena memang ini. juga bagus juga untuk meregenerasi sel juga dan lain-lainnya. Minumannya nutrisi luar biasa. Dari spermanya ikan salmon. Ini ya. Iya. Kan ini DNA ini salmon baru itu- sperma ikan salmon. Sudah bisa seperti ini. Lu sperma manusia juga bagus tuh. Kandungan proteinnya tuh kaya banget. Masa banyak orang yang suka pada minta dibuka ya. Dibuka dong, dibuka gitu loh. Karena emang bagus ya kandungannya ya. Iya, karena kan. Bro, Ya sel aja bisa hidup kan? Hah? Ya sel-sel aja bisa hidup kan? Iya. Kalau main. Di dalam kan embrio atau jadi perluasan rahim gitu kan. tapi memang secara penelitian ini saintifik ya gue bilang ya. Apa? Ini saintifik, memang bermanfaat. Iya, Sperma iya, manusia bagus. itu memang punya ada protein. Kan ada jurnalnya juga dong. Iya, ada jurnalnya. Cuma kan jangan yang PK gitu aja sih soalnya kan Oh iya benar. ada bakterinya, ada virusnya. Kalau yang sering. Kalau yang sering. Justru biasanya kalau alat yang sering digunakan lebih bagus ya daripada yang diam. Gitu. Karena kalau yang diam itu ya nggak berfungsi gitu loh. Iya. Ya belum apa-apa. Ya gitu loh kan beda gitu. Kalau sering kan dia bisa mengatur gitu kan. Tahu-tahu pipis aja kayak pam Gue cianjur jadi gitu. tertarik tanya kayak ginian tuh. Boleh dong, nggak apa-apa. Lu kalau di ranjang Ya, tipe yang melayani, banget. tipe yang memuaskan. Banget. Maksudnya dalam arti memuaskan kembali subjektif ke perasaan orang ya. Iya, tapi secara Tapi seenggaknya gue tuh punya metode sampai saat ini yang bisa ngukur bagaimana kapan gue mau keluar dan tidak. Jadi kalau misalkan gue tuh biasanya suka mainin kadang-kadang kamu keluar berapa kali sayang? 1, 2, gue hitungin sampai berapa belas gitu baru gue keluarin sekali gitu. berapa belas bro? Iya, sumpah. Jadi gue bisa mainin itu gitu loh. Jadi karena yang tadi lah latihan pernapasan apa gitu-gitu. Gua Pantes aja bisa begitu sampai- lu bilang sendirian, lagi kesendirian kayak gini punya ting banyak yang Iya. mas. Karena gue paling seneng kalau dia udah ya pipis kayak pam Uganda ya. Jadi kayak tut gitu kayak udah Muncrat. klimaksnya Gitu tuh kayak gitu. Nah itu sih sebuah pencapaian gue sih. Jadi gue seneng kalau udah ngelihat kayak gitu. Berarti lu dari gladiator ya? Harus bro. Gladiator itu kan diadu dari kuat di pertarungan, kuat di kehidupan, kuat di ranjang. Harus bro. Berarti itu juga gladiator. salah satu kelebihan lo dong berarti kan, selain mentreat dari bicara, Iya. dari perilaku. Ya penting asal jangan kena matahari, perih kan. Kalau matahari yang di belakangnya kan, itu bisa perih kan. Perih gitu. Kalau yang ini ya teknik-teknik kita kan juga pasti kan sering gitu loh. Bagaimana dia senengnya apa, cumbunya bagaimana, dari mana gitu, apa. Terus ya foreplay-nya bagaimana gitu. Gue seneng sih kayak ngeriset itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Karena saat ngejalin hubungan itu adalah api yang lu punya gitu. Lu pakai obat nggak? Sejauh ini ya real dari kita aja. Real dari lo aja. Iya, cuma kalau misalkan kadang-kadang lagi mau ya mau explore juga nggak munafik gitu. Oke. Cuma memang karena kita udah diuntungkan mungkin dari size ya, diuntungkan dari ya inilah poster gitu. Jadi ya itu. Iya. Terus sama Ketahanan durasi, ya ketahanan. sama ini sih kayak gue bisa ngatur pikiran dan pernapasan gue untuk gue mau keluarin sekarang kayaknya lebih senang cepet-cepet gitu. Bisa, tapi enggak gue mau nyantai dulu, gue main-mainin dulu bisa gitu. Jadi kan biasanya kan orang ngebendung itu yang nggak bisa. Nah, ya gue ada teknik itu sih yang gue pengen bagi juga suatu saat nanti di obrolan berikutnya. Pak, makanya tadi gue duduk di situ gue bilang sama lo kan, Nah, secara bisnis sebenarnya yang cocok untuk lo tuh minuman yang kayak gini nih. orang dewasa ya. Iya, Sebenarnya- gue sudah ngobrolnya. Menurut gue sih bisnis yang paling cocok buat lo itu kayak Iya. minuman kayak gini nih. Ini minuman stamina laki-laki. Iya, Ini cuma- minuman Gatot Kaca. Kita mau join. Iya. Coba kan masa ini dok, kan harus ada medis dari dokter kan yang benar-benar ngejagain komposisi formulasinya dan lain-lain kan. Iya. Kita misalkan gini, gue tuh kayaknya akan ini gitu kan. Kadang-kadang kalau kita bikin produk cuma hanya untuk kepentingan brand itu kan yang nggak baik buat konsumen kan. Karena semua pengikut gue tuh semua gladiator semua tuh suka nanya. Itu namanya sudah namanya sudah gladiator, tinggal dipakai aja. Iya. Berangkat kita. Bikin gladiator untuk bener-bener bisa menjaga semua hubungan suami istri tetap terjalan dengan baik. Kita collab lagi ya. Iya boleh dong.
Nah, kayak gini punya nih, gue bikin yang anti deg-degan. Jadi kan kalau makan obat kan ada kayak sensasi berdebar kan. Nah, kalau pakai kopi Gatot Kaca ini kita nggak berdebar, tapi tetap bisa tahan lama. Gatot Kaca. Iya. Ini kan Gatot Kaca nih. Iya. Nah kalau gladiator ini bagaimana nih kan? Nah, gladiator kan juga image-nya kan. Iya, Gatot Kaca nih. Maksudnya kalau gladiator tuh kan galak gitu kan. Bertak aja. Beringas ya. Kalau ini kuat ya, kalau itu beringas ya. Oke. Gladiator. Sudah dapat tuh, tinggal dikembangin aja tuh. Iya, seru deh itu. Tapi gue pengen tanya, Fik. Jadi dari awal kan dihujat orang kan, lu masih ingat gak? Apa sih titik baliknya sampai lu bisa dipuji atau dihargai? Kalau udah orang direndahkan banget, serendah-rendahnya, sampai orang lain sudah tidak bisa lagi merendahkanmu, itu akan ada di fase kita itu udah sadar diri. Jadi kan kita dulu dihujat parah banget ya, sampai bener-bener paling bawah, diinjak, udahlah semua harga diri dihabisin gitu loh, sampai nggak ada yang tersisa. Justru kalau di pusat nol itu udah nggak ada lagi hitungan, nggak ada lagi mau dikorbanin. Lu udah dasar, jadi nggak ada pilihan lu buat bangkit lagi. Kan kalau kita misalkan dari angka 10 turunnya 5, justru lebih hati-hati. Kenapa? Karena 5 itu jangan sampai lu jadi 4 nih. Lu pertahankan udah nggak apa-apa deh 5. Tapi kalau 0, lu udah gak ada pilihan. Nothing tulus. Tulus aja udah Tuhan. Saya serahin aja semuanya, apapun penilaian orang lain. Tapi kasih saya kesempatan untuk bisa bertahan. Untuk menjadi orang yang lahir dengan seorang Vicky Prasetyo yang baru. Itu aja udah. Lu ibadahnya rajin juga? Ya insya Allah, alhamdulillah lah. Ya walaupun agak ini tapi... Lu anak pesantren kan? Pesantren, alhamdulillah. Bener kan? Ya alhamdulillah. Lu gimana sih? Lu anak pesantren. Tapi lu juga katanya ikut geng-gengan dulu. Gangster, ya. Gangster? Ya, ketua gangster juga. Ketua gangster? Ya. Bener loh. Terlibat ke berantem apa, gangster. Berantem. Tapi lu dari pesantren, kayak gimana sih? Jadi pesantren, gangster, komedian lah kita ngomongnya sekarang ya. Pesantren itu kita mendapatkan ilmu agama. Dididik. Ngelihat wanita aja tidak pernah selain guru kita sendiri. Ustazah misalkan yang ngajar kita. Karena pesantren putri dan putra itu dipisahkan. Dan kita nggak ketemu kalau nggak acara tertentu. Hidup itu laki-laki. Ya, kita hidup itu cuma pagi ya udah belajar kitab ya kayak Tankul Qauli, Matan Julumiyah, Tasrif, kita belajar Nausorof, kita belajar Muhadarah, kita ngaji yang bener udah makan ngaji ibadah, belajar kitab udah begitu aja 3 tahun. Tiba-tiba habis pasca pesantren, ilmunya banyak, dikeluarkan, taruh di SMA negeri. Ketemu orang rok pendek, cancut jebra kemana-mana, dalamnya cancut macan, kaget gitu loh. Allah, pertama kan kaget gitu loh. Lama-lama ini juga nggak baik gitu. Sebenarnya kalau pesantren itu harus diterusin gitu loh. Karena nggak, walaupun ini nggak semua ya, tapi saat dia udah selesai SMP, minimal SMA-nya dikasih lah. Yang mana lagi, karena belum kuat nih kalau masih lulus SMP, terus tiba-tiba SMA-nya dihadapkan seperti itu gitu loh. Dicium orang kita masih bisa nangis, aduh aku udah ternoda. Ya, tapi begitu kita udah ngerasain, enak gitu. Jadi kan yang gini-gininya gitu loh. Nah ini yang harus bener-bener jadi perubahan transisi diri gitu loh. Ilmunya nggak hilang, akhlaknya yang dipertaruhkan. Nah habis itu bergeser udahlah jadi band metal, nongkrong, kita jadi anak punk. Wow, terus punya pasukan, gangster. Terus kan gue kan juga kayak jago ngedoktrin orang untuk jadi ikut pasukan gue gitu pada saat itu. Yuk kita ini gitu. Jadi masalahnya nggak jelas apapun, udah yuk kita nyari jati diri hidup. Itu yang akhirnya menjadi gangster yang pegang ini, pegang itu, hiburan. Jadi ribut, ini berantem setiap hari, penjara keluar masuk gitu sih. Iya, gue sempat baca lu juga sampai ditahan gara-gara berantem juga. Berantem kita nggak jelas Badung dari musuhnya dulu ya. Siapa, pakai orang main sastra aja sama samurai nggak tahu musuhnya nggak jelas, dia gangster begitulah. Itu sebenarnya kerugian buat kita ya, nyata jati diri gitu. Nah kalau hubungannya dengan pesantren dan tiba-tiba habis setelah itu ya gitu. Kadang-kadang kita nggak siap untuk menghadapi lingkungannya. Ilmunya sampai sekarang kita ya nggak bohong lah punya gitu loh. Okay. Tapi teman-teman lama gangster masih ingat loh. Sekarang udah ada banyak yang meninggal kan. Kalau untung lo isi hidup. Iya, udah banyak yang meninggal juga gitu. Sekarang udah tinggal di kuburan doang. Banyak kan berantem mereka ya? Iya, banyak kan berantem. Terus ya hal-hal kehidupan yang begitu kan juga nggak abadi ya. Kita juga nggak tahu musuh kapan akan menghilangkan kita apa gitu-gitu. Hidup potong tangan ini udah suatu hal yang bukan biasa. Itu udah biasa banget gitu loh. Buat apa hidup. Berarti Zaskia Gotik tuh salah satu yang merubah titik balik hidup lo banget ya? Salah satunya. Dia adalah wanita yang ya dengan segenap
rasa cinta dan sayang yang dia punya merubah kita menjadi lebih baik. Kenal di mana Bu kemarin? Dulu masih gangster itu? Iya, cuma ya kita udah mulai merambat ke bisnis gitu, udah mulai perjalanannya. Dulu ada orang namanya Ibu Santi. Jadi Ibu Santi itu orang juga yang membuat pribadi saya jadi kenal bisnis. Beliau bisnis di suku cadang pesawat terbang gitu loh. Pimpinan saya yang sangat baik sekali, menganggap aku seperti adiknya sendiri. Banyak memberikan fasilitas gitu-gitu. Terus banyak mengajarkan juga tentang bisnis yang baik gitu-gitu. Nah, justru dari perkembangan bisnis itu akhirnya kita banyak juga bisa mendapetin uang yang bagus lah, yang banyak. Akhirnya bergeser kenal ke artis-artis. Sebenarnya bukan Saskia ya. Pertama kali saya dekat itu adalah dengan almarhum Jen Salimar ya sebenarnya dulu. Ya cuma ya teman aja gitu loh. Terus juga sempat ada beberapa nama-nama artis-artis lain lah yang saat ini udah pada rumah tangga semua, saya nggak mau sebutin. Sementara Saskia itu nomor sekian gitu loh. Tapi setelah sama Saskia komitnya terbangun baik gitu. Karena kita ya menjalankan juga dengan saling kenal keluarga semuanya, apa lebaran barengan, jalan-jalan barengan gitu. Aku kenal ibunya juga, abah, ibu, adik-adiknya semua. Jadi banyaklah perjalanan itu yang mengajarkan kita, dan Saskia mampu membuat pasangannya itu menjadi lebih baik kok. Oke. Dan gara-gara itu juga lu jadi lebih baik ya? Ya pasti, alhamdulillah sampai sekarang kita jadi mulai tahu maintain diri kita. Lu tau gak kesamaan lu sama gue apa? Apa dong? Sama-sama? Punya mantan pengacara yang sama. Serius? Lu masih gak dengan pengacara gue? Parasman? Nah, sebut nama lagi. Ya nggak apa-apa kan? Iya. Parasman Masih Nasution. Kan masih jalan yang perkara sama itu tadi mantan. Dengan yang ketiga? Iya. Dengan yang ketiga. Jalan. Oke. Itu kan kesamaan kami berdua tuh. Sama kan? Sama-sama. Tapi jujur. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Nggak usah jawab atau bisa di-cut nanti. Lu bayar nggak? Sama Pak Abang. Sama Abang. Ada beberapa yang memang untuk kepentingan penyidikannya. Oke. Tapi secara lawyernya lah kayak gitu, jasa lawyernya. Iya paling makan. Oke. Gitu-gitu aja sih. Nggak yang harus kayak tarif berapa ya sekian, nggak juga. Nggak ada yang kayak gitu punya. Mungkin service free lah karena lu Iya, artis lah kayak ya gitu. mungkin kan kayak gitu. Pernah kan. nggak dia minta sesuatu gitu? Sejauh ini sih nggak ada hal yang saya temuin dia di aku sih, jujur. Yang gue cerita-ceritain itu nggak ketemu di lo? Nggak. Ya, beruntung lalu. Ya nggak tahu kenapa ya. Tapi terus kayak ya semua orang, saya hormati konfliknya masing-masing ya, nggak tanpa ada apapun. Tapi di pribadi ya menjalankan as a profesi aja ya, karena mungkin kita juga jarang ketemu ya. Ketemu kalau lagi ya penyidik didampingin selesai, udah selesai, dia di mana aku di mana, jalanin lagi. Terus kalau ada acara lagi baru ketemu, jadi nggak intens juga gitu loh mungkin. Dan sejauh ini nggak ada hal apa-apa sih. Nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah kayak apa itu gini-gini. Lo beruntung banget loh. Dari semua kliennya kayaknya cuma lo yang beruntung gitu. Terus juga dia ngejalanin rangkaiannya dengan baik sih, jujur sih ngomong. Oh ya? Ya tapi kalau dengan baik kok sampai sekarang juga belum putus-putus. Iya, cuma maksudnya kayak dari proses dia dampingin tepat waktu, terus bikin jadwal gitu-gitu sama penyidik, terus perkembangan perkara gitu-gitu aja sih. Gitu. Cuma kalau treatment pribadi kan aku ke personal ya, nggak tahu ya. Dia ada bantuin lo nggak sih pada waktu lo kemarin sempat di dalam Salemba, pengacaranya beda. Bukan dia? Pak Ramdan Alamsyah, ya dibantuin sama Ramdan Alamsyah partner. Oh bukan dia ya? Bukan Mas Arif, terus ada Mbak Devi gitu semuanya gitu. Mbak Manda. Oh pikir dia. Enggak. Dia. Cuma dia ada di beda gitu maksudnya. Cuma satu kan kalau di yang melaporkan dan dilaporkan beda-beda kuasa hukum kan. Oh oke. Kalau yang saat saya dilaporin ya saat saya kemarin jadi tahanan di Salemba, yang bela itu Ramdan Alamsyah partner, tadi ada Mas Arif, Mbak Manda dan lain-lain. Mas Ramdan Alamsyah. Tapi saat keluarga yang jadi laporan, pengacaranya Mas Rasman. Kenapa lu pilih dia? Karena kan HAMI ya, jadi satu-satu kan. Ada Mas Sunan Kalijaga juga di situ. Oh. HAMI gitu, Himpunan Advokasi Muda Indonesia itu kan bersatu itu. Oh. HAMI. Jadi HAMI itu Angkatan Muda Indonesia itu ada Mas Sunan, ada Pak Rasman, ada semua dan lain-lain gitu. Bang Rasman dan lain-lain. Jadi memang HAMI organisasi itu yang akhirnya ya karena aku kan sama HAMI udah dari dulu ya, maksudnya hubungannya baik juga gitu. Terus ya ada Bang Rasman, ada Bang Sunan di situ. Oke. Enggak. Oh,
Nggak, aku Bang Rasman sama Bang Sunan Oke. pengacaranya. Oke, Mas Vicky, sekarang bisnis apa aja nih? Ya sekarang lagi bikin Gladiator Arena, Dok. Apa itu? Gladiator Arena itu salah satu tempat di Bekasi, ya luasnya 1,2 hektar. Gede banget ya? Ada tempat konser, ya tempat konser. Kayak gladiator gitu berarti Iya, tempat konser musik, terus ada coffee shop, ada lapangan bola gitu. Itu yang lu undang gue? Iya, yang belum datang kan? Iya, belum datang. Karena kan lagi di... Iya, masih di Palembang Iya, kemarin. Tapi gue Palembang. datang nanti ke sana nanti. Iya, pasti. Itu apa itu? Lapangan bola kaki? Iya, lapangan bola soccer field gitu buat olahraga anak-anak. 11 lawan 11 tapi yang gede. 7/7 mini soccer field dia yang iya, 7/7. Tapi mini soccer. standarnya yang gede. Yang gede punya Iya, tapi ya, yang mini gede. soccer yang gede. Iya, benar. Ada berapa lapangan berarti? Satu. Ada satu. Tapi di belakangnya tempat konser, buat venue-venue konser, gathering, acara apa bisa disewain, ada riggingnya, tapi yang outdoor ya gitu loh. Oh, Terus di tengahnya ada food court sama coffee shopnya Gladiator Coffee aku. ada restonya juga. Iya, Oh, gladiator itu kopi. ya Gladiator Coffee kayak kopi-kopi normal aja umum. Kopi normal bukan kopi. Ya coffee shop. Coffee maksudnya. shop. Bukan kan kalau Gladiator Itu punya lu Coffee- sendiri? Iya punya kita sendiri. Pure sendiri? Ya kalau kita bisnisnya sih kalau kopi kan itu banyak brand kan. Kopi punya kita sendiri gitu. Terus ada kalau partner Gladiator Arenanya kita ada bertiga. Oke. Selain itu? Ya paling jalan lagi Skyview bikin klub kan di Gading Serpong. Wow. Ntar lagi mau opening Klub di mana? di Gading Serpong. Apa itu? Kita Skyview. Jadi ke modelnya tuh kayak ada kolam renang, beach club gitu, ada 4.600 meter. Terus di atasnya lantai 19-nya ada karaoke-nya sama lounge-nya gitu. Mantap. Kapan buka? Skyview. Desember insya Allah mudah-mudahan. Luar biasa. Ada DJ luar negeri juga sambil bisa ini. Ya ada kayak gitulah sama program-program. PH juga jalan. Banyak kerjasama sama station. IO juga lagi bikin. Kita mau ada panggil band-band dari luar negeri buat show di... Bisa juga loh? Bisa IO, event organizer kan. Semuanya yang ngadain apa, semua gitu. Di bawah lo? Ya di bawah kita langsung. Gladiator Media Perkasa. Tapi sebenarnya gue mau bawa nih beneran. Iya bisa. Gue dari kemarin pengen bawa juga tapi belum dapat yang. Ya kita bisa partner. bawa. Mau bawa siapa, terus nanti kan kayak brand misalkan mau bawa siapa, tapi kita bikinin konsernya, itu kan bisa juga kerjasama gitu. Jadi brandnya nggak usah bikin equipment produksinya dan lain-lain, tempatnya kita. Oke. Terus kita juga 1 tahun kerjasama sama pemerintahan Kota Bekasi untuk di bidang seni, olahraga dan lain-lain sama Pak Tri, PLT kita Pak Tri Dianto, jadi barengan semua gitu. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Terakhir nih Mas Fik, Ya. planning ke depan apa? Yang pasti sekarang tuh misinya udah pengen bisa berarti buat orang banyak lah. Kayak dokter juga kan, menciptakan produk mungkin untuk bisa menolong orang banyak, membantu untuk tampil lebih cantik, lebih sehat, lebih segar, lebih tampan dan lain-lain. Kita juga pengen kayak satu tempat itu bisa melahirkan pekerjaan orang-orang banyak. Bisnis. Iya, bisnis bisa tersalurkan. Karena kan saya udah bilang 8 tahun lagi, kan saya udah bilang dari 10 tahun, dari 2 tahun yang lalu, tinggal 8 tahun lagi. Saya udah selesai di dunia entertain ini. Dunia entertain kan gak ada yang abadi. Iya, saya harus juga ya bisa dibilang bukannya hijrah, bukannya apa terlalu bagaimana lah nanti bahasanya kan. Cuma memang kita udah memantapkan diri untuk pelan-pelan membangun perangkat-perangkat bisnis ini sih. Merit? Pengen sih. Mudah-mudahan Valentine 2023 udah. Tipe cewek? Sekarang lagi seneng dokter ya sekarang. Serius. Ada lagi coba sih ya, dikenalin dokter gitu kemarin, terus kayaknya dia ini ya nyaman gitu. Cuma ya tadi aku nggak mau dalam taraf suka udah ayo nikah, nggak gitu sih, kasihan kecamatan udah capek ya ngurusin gitu ya. Kasihan orang kelurahan, orang kecamatan gitu, jadi bener-bener mantep dulu. Kenapa dokter? Fetis baru nih kayaknya. Seneng aja kalau dia lagi pakai baju dokter gitu. Kayaknya gitu. Aku pengen dia kemana-mana pakai baju dokter gitu. Seru aja sih kayaknya gitu. Dok kalau ada boleh lah dok kenalin. Di Athena gitu. Gitu. Kalau dokter lagi seneng aja gitu dia pakai ini gitu. Kayaknya kayak aduh keren gitu tampilannya gitu. Banyak kan nonton nih. Iya seneng sih kalau dokter itu. Nggak tahu kenapa ya. Terus dia mau suntik nggak gitu, kayak dipegang-pegang suntikan gitu, dikeluar-keluarin itu kan suntikannya gitu, seneng sih kalau ngeliat dokter itu. Lagi pengen sama dokter gitu. Jadi kan biar dia juga nggak di-entertain kan, dunianya dunia kedokteran gitu, kitanya di-entertain jadi satu. Oh iya benar juga lo ya. Tapi lu yang pertama kedua bukan orang entertain kan? Bukan. Yang kedua iya dong. Kedua juga iya. Iya, berarti cuma yang pertama pertama doang. bukan. Gitu. Cuma yang pengen dokter sih belakangan ini. Jadi lebih pengen entertain atau bukan? Sekarang lagi pengen dokter.
Dokter. Dokter ya. aja, satu profesi aja. Mungkin nanti bisa berkembang ke... Kalau dokter entertain, ya kayak gue misalnya. Tapi gue jangan dengan gue. Tapi basicnya kan dokter. Iya, tapi boleh kan berarti Profesi kan? boleh, di entertain mah ya nggak apa-apa, sama-sama aja gitu. Cuma kan profesinya gitu. Ya, berarti kalau misalnya dokter bukan entertain ya kan lu bawa ke dunia entertain dong pasti. Ya kan dengan sendirinya pasti itu Iya, akan... karena jadi istri lu kan pasti diangkat Iya. kan. Ya nggak apa-apa, yang penting dia dokter gitu. Sejauh ini ya dokter. Bagi klinik kecantikan yang pengen Ya. hits mungkin bisa nih. Brand Ambassador Abadi. Abadi. Udah Langsung kan? melekat. Langsung melekat kan? Dan tanpa kontrak, Tanpa perjanjian kontrak, apapun. tanpa bayar. Tanpa. Jadi langsung sama-sama gitu. Cuma seneng aja. Mungkin tahun ini lagi dokter ya. Bisa jadi tahun depan masinis, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu ya. Gue mau belain lu gak bisa. Kayak gimana sih? Nggak dokter. Cewek mana yang suka diduain, bro? Nggak, Cewek mana dokter. Kan orang tuh kan juga butuh kepastian juga gitu. Gue dokter. Terus kalau misalkan Janji punya deh, anak janji. cewek, gue namain Athena namanya. Oh. Serius. Karena itu salah satu yang gue suka. Iya. Karena nama cewek Athena Andromeda Prasetyo. Kalau perawat mungkin buat kalau lagi dokter nggak ada aja ya. Dokter kan suka nggak ada, nah perawatnya boleh lah. Maksudnya buat ngurusin kitanya gitu lah. Kalau perawat gitu. Tapi lagi seneng dokter aja sih. Dokter tuh kayak pakai putih-putih gitu, terus pakai pakai seragam gitu. Ya, maksudnya dokter keren gitu loh kalau menurut aku saat dia lagi pakai baju dokternya gitu. Iya, Seneng iya, sih. oke. Aku serasa dia jadi pahlawan di puskesmas gitu kan. Jadi kayak bagus lah gitu. Oke, bagi Ya. klinik kecantikan manapun boleh. Oke, thank you Mas Thank you Vicky. sama-sama. Pokoknya Luar sukses biasa selalu. banget. Sukses selalu. Dr. Richard dan semua teman-teman. Mudah-mudahan tim. nanti ke depan kita bisa collab produk Amin. atau apa. Thank Thank you ya. you. Bye. Cukup dengan